Shalom Tiberias, kita berikan untuk tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari tetap dengan keadaan yang bersyukur, tetap dengan keadaan yang mengasihi Tuhan. Sebab kita percaya apapun yang terjadi, selalu ada berkat Tuhan yang menolong setiap kita. Amin. Amin. Untuk itu mari datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh kita mau kasih yang terbaik. Kita percaya waktu Tuhan disenangkan, Tuhan memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita boleh tenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang selalu setia bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah, untuk berkat-Mu yang selalu nyata Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini ada Tuhan, kami boleh kembali di rumah Tuhan di Gereja Tiberias. Kami percaya ini terjadi karena kemurahan Tuhan yang begitu berlimpah. Tuhan terus nyatakan ya Bapa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Untuk itu kami datang dengan hati yang bersyukur, rindu menyembah Tuhan, rindu memuliakan Tuhan, rindu meninggikan Allah yang telah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus namanya. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan melawat setiap kami. Agar kami yang menyembah secara online maupun juga offline Tuhan, kami yang menyembah menerima kuasa dari Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi nyata di tempat ini. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Kami terima kemenangan karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kami sepanjang masa hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu dengan pujian di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita tinggi saudara di hadapan Tuhan. Kita sembah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi anugerah Tuhan yang itu berlimpah. Sama-sama. Ku ada sebagai mana ku ada. Kami boleh berdiri Tuhan, berdiri menghadap tahta-Mu, tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Engkau melayakkan setiap kami yang berdosa ini. Kami berterima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah
bagiku. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Katakan besar anugerah kami terima senantiasa Tuhan. Haleluya. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Mari bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberia sambil katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati, Allah yang menganugerahkan yang terbaik bagi setiap kami. Oh Tuhan, haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau besar, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan Yesus yang baik, saudara, angkat tanganmu, katakan di hadapan, besar anugerah-Mu. Mari yang di rumah menyembah Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, makin hari makin bertambah. Engkau cukupkan Tuhan, bahkan berlimpah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari katakan dengan iman, saudara. Percaya Tuhan cukupkan, Tuhan berkati kehidupan kita. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, sumber berkat kita. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus benar ini Tuhan, pengakuan kami. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah.
Katakan sama Tuhan, saudara, aku mengucap syukur, aku berterima kasih. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Karena sehari pun Tuhan, Engkau tinggalkan setiap kami. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kami punya Tuhan Yesus yang menangkan bagi setiap kami. Angkat tanganmu, jemaat Tiberias, datanglah sama Tuhan. Percaya Tuhan memberkati, Tuhan melawan setiap kita. Makasih Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah kuasa di antara setiap kami. Haleluya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him in Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us. Aku datang Tuhan, menyembah Tuhan. Makasih Tuhan. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. We praise Your name forever, Jesus. We praise Your name forever. We praise Your name forever. Makasih Tuhan, aku mau Tuhan menyembah sepanjang masa hidupku. Kami berserah, kami mengabdi kepada Tuhan Yesus. Haleluya. We praise Your name forever. 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 Angkat tanganmu saudara, percaya, sembah dan puji Dia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan panggil nama Dia saudara, Yesus. Amin. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja kita saudara, Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Untuk berkat perbuatan-Mu, pengorbanan-Mu yang sungguh ajaib. Kami boleh mengingat bahwa kami gak pernah sendiri. Kami selalu bersama dengan Tuhan yang punya sorga. Engkau menangkan setiap kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengadakan mujizat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, bahwa kami melihat lebih dalam lagi Tuhan kuasa-Mu pada pagi hari ini. Kau yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Shalom. Mari pagi hari yang indah ini bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak dipermuliakan. Dan dari gereja mana asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Gereja Tiberias, yo sama-sama. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih. Coba lihat kanan kirinya. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Hey! Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari gereja Tiberias, sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Semuanya bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya,
cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Hey, hey. Sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Siang hari yang indah ini kita boleh terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Allah yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Yuk lebih lagi, yuk sama-sama katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sama-sama kita bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Yuk semuanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Dengan imanmu katakan, kita buat iblis gemetar, mengalahkan dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh.
Yang wanita yuk. Nama Yesus, nama Yesus di atas. Yuk. Yang pria, pria-prianya Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, lebih. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Sikap Hidup Ketika Menghadapi Masalah. Romawi yang pertama, 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus untuk masuk surga, sucikan segala perkataanmu, jangan berdusta, jangan menipu, jangan memfitnah, jangan bersaksi dusta. Perkataan harus jujur, harus benar, dan harus jujur. Romawi yang kedua, sikap hidup ketika menghadapi masalah. 1. Sikap hidup yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima dan Mazmur 55 ayat yang ke-23. Sebagai pengikut Kristus, status kita adalah anak Tuhan yang disebut sebagai orang percaya. Bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi kita betul-betul menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita perlu memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan agar hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. 2. Sikap hidup dengan penuh kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 dan Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Kita harus menyimpan kata-kata Tuhan di lubuk hati kita. Dari hati terpancar kehidupan, yaitu hasil atau buah kita yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, hati dan apa yang ada di dalamnya itu yang menentukan buah-buah yang kita hasilkan. Allah Bapa memanggil kita untuk memperhatikan dan mengarahkan telinga kepada ucapannya dan menyimpan ucapannya di dalam hati kita. Matius 4 ayat yang keempat. 3. Sikap hidup yang berpengharapan pada penyertaan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan Roma 5 ayat yang ketiga. Hidup sebagai pengikut Kristus diperhadapkan dengan segala kenyataan yang pahit. Di dalam hidup ini tidak dijanjikan tidak ada masalah, tapi kita akan berkemenangan atas masalah. Di dalam firman Tuhan, biarpun kita dalam pencobaan, dalam masalah, tetap ada pengharapan besar yang harus membuat kita bergembira atau bersuka cita. Hidup yang berpengharapan adalah hidup
yang diwarnai dengan keyakinan berada pada jalur yang tepat dan benar. Romawi yang ketiga, sebagai warga sorga pada akhir zaman, kita akan mampu berdiri di hadapan Allah. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 37 mengajarkan kepada kita, satu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebagai warga sorga agar kita tidak duniawi, syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Dua, sebagai warga sorga kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Tiga, sebagai warga sorga kita akan mampu berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Maka kita harus selalu berjuang menjadi warga sorga, berjuang agar nama kita dan keluarga kita tercatat di kerajaan sorga. Doa penutup, mari kita sungguh-sungguh bertobat, saling mengasihi, lupakan yang lalu. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar keluargamu, keluargaku bersama-sama terbang ke awan-awan menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. 33 tahun Tuhan telah menyertai gereja kami, Tuhan telah memimpin gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi Gereja Tiberias Indonesia dan bagi setiap kami jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan.
sambil bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Tiberias. Tiberias penuh kemuliaannya. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Dania Tuharyadi, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini kami ada, sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Saat ini, pagi hari ini, kami bersama-sama beribadah dengan jemaat-Mu di Gereja Nias ya Tuhan Yesus, juga jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming. Urapi kami semua, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah dalam pemberitaan firman ini, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan, percaya kepada Allah. Ya saudara sekalian, memang kita semua percaya kepada Allah, tapi kita harus mengerti kita percaya kepada Allah itu lebih dalam lagi ya saudara sekalian. Bukan hanya sekedar percaya saja saudara sekalian, tetapi kita selidiki kita percaya kepada Allah ini sebetulnya apa ya saudara sekalian. Jadi hal nomor 1, coba kita akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 3 nomor 5, kemudian 1 Korintus 2 ayat 9. Argo bacakan Amsal 3 ayat 5, kemudian 1 Korintus 2 ayat 9. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Ya, Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara. Kemudian 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kenapa kita harus percaya kepada Allah? Yang pertama, saudara sekalian, kalau menurut ayat ini adalah karena ada hal-hal baik yang Allah sediakan bagi kita yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ya saudara sekalian, nomor 1, karena ada hal-hal baik yang Allah sediakan bagi kita yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Akal kita atau pengertian kita hanya mampu menghasilkan sesuatu sejauh informasi yang kita peroleh. Sementara dari pihak Allah menyediakan hal-hal baik yang tidak pernah terlihat sebelumnya oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah timbul dalam keinginan kita. Sudah sering terjadi
bahwa ada hal-hal baik yang disediakan oleh Allah bagi kita, melampaui pengertian-pengertian kita. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pengertian kita, melainkan percaya kepada Allah. Sebab dari total umur hidup kita yang ada, ya saudara sekalian, hal-hal ajaib yang disediakan Allah bagi kita, dan itu benar-benar melampaui pengertian kita. Jadi akan banyak hal-hal ajaib, ya saudara sekalian, Allah sediakan bagi kita. Kita harus sadar bahwa apabila kita menemukan alasan yang benar untuk percaya kepada Allah, hal ini bisa menundukkan rasio atau akal kita dan mampu mendorong keyakinan kita, sehingga kita bisa yakin dan berserah diri kepada Allah dan bukan lagi bersandar kepada pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan kita sendiri, saudara sekalian, ya. Jadi hal nomor satu, saudara sekalian, kita percaya kepada Allah karena ada hal-hal baik yang Allah sediakan bagi kita yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, saudara sekalian. Nah, kemudian Argo, bacakan Efesus 3 ayat 20, Argo. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, percaya Allah yang kedua, saudara sekalian, karena Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, saudara sekalian. Ya, ini tadi dikatakan, karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, saudara sekalian. Kita lihat kisah Maria dan Marta. Mereka meminta kesembuhan bagi Lazarus saudaranya. Dan Lazarus mati, saudara sekalian, ya. Tetapi Yesus menjawab doa mereka dengan memberikan kebangkitan dari kematian. Kisahnya saudara bisa baca di Yohanes 11, ya saudara. Demikian juga hari-hari ini ada sejumlah orang Kristen yang mengalami perbuatan Tuhan yang melebihi doa dan cita-cita, bahkan upaya terbaik kita, saudara sekalian, ya. Kita kadang-kadang apa yang kita doakan, kita dapatnya lebih dari yang kita doakan, saudara sekalian. Allah bisa memberikan kepada kita berkat yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita hasilkan dengan analisa terbaik kita. Usaha sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, karena Allah bisa menjawab doa kita dengan perkara yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita sebutkan dengan lidah kita di dalam doa. Karena itu, percaya kepada Allah dan jangan andalkan keahlian, perkiraan kita dan yang tidak seberapa itu, saudara sekalian. Sebab dalam hidup kita Allah menyediakan kasih anugerah bagi kita yang sewaktu-waktu Allah dapat lakukan kepada kita melampaui pikiran bahkan doa kita, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, karena Allah yang dapat melakukan lebih banyak dari yang kita doakan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Yakobus 4 ayat 13 sampai 14, kemudian Yeremia 29 ayat 11. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 katakan,
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap, saudara. Ya. Kemudian di Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya ulangi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini di Yeremia 29 ayat 11, saudara sekalian ya. Jadi hal yang ketiga, saudara sekalian, kalau kita lihat ayat ini, saudara sekalian, dikatakan, karena Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu ya saudara sekalian. Meskipun kita terus belajar dan bersekolah, namun keahlian, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman kita tidak sanggup memperjelas semua yang akan terjadi di hari mendatang. Maksud dari Yakobus di ayat firman Tuhan, di Yakobus 4 ayat 13-14 tadi adalah seharusnya kita menaruh percaya kepada Allah dan bukan percaya kepada keahlian atau perkiraan kita sendiri. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita adalah manusia terbatas, baik dari pengalaman atau perhitungan, logika. Kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi dengan kita di kemudian hari ya saudara sekalian. Allah yang paling mengetahui bagaimana jadinya kita di hari depan. Oleh sebab itu, percayai Allah dan jangan andalkan pengertian yang terbatas ya, pengertian kita yang terbatas ini saudara sekalian. Jadi kita untuk percaya kepada Allah. Ketiga adalah karena Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu saudara sekalian ya. Kemudian Argo bacakan Lukas 1 ayat 37 Argo. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian firman Tuhan. Ya. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara sekalian. Ya. Hal-hal yang kita perkirakan tidak mungkin terjadi, hal itu bisa dibuat Allah sehingga terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita lihat yang dialami oleh Maria. Maria adalah seorang gadis yang masih perawan. Dan bagi akal manusia, mustahil bila ia bisa mengandung seorang bayi tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki. Waktu malaikat diutus Allah kepada Maria, Maria menatap malaikat dan berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku ini masih perawan. Lalu malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya kepada Allah dan bukan bersandar kepada perkiraan kita sendiri. Karena apa yang kita pikir tidak mungkin, Allah dapat membuatnya mungkin atau terjadi, saudara sekalian. Jadi hal yang nomor 4 adalah karena apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Jadi untuk percaya kepada Allah, saudara sekalian, mengapa kita harus percaya kepada Allah? 1, karena ada hal-hal baik yang Allah sediakan bagi kita yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Hal-hal baik ya saudara sekalian. Dan kemudian yang kedua, karena Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak yang dari kita doakan saudara sekalian. Kita minta 1, mungkin Allah bisa kasih 2 atau 3. Seperti itu misalnya ya saudara sekalian. Dan yang nomor 3, karena Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu. Yang keempat, karena apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Jadi Allah yang penuh kuasa dan sumber mukjizat. Apa yang tidak mungkin bagi kita,
mungkin bagi Allah. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, karena Allah pernah turun ke dunia menjadi manusia, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita percaya dan kita sudah mengalami dan sudah melihat bagaimana Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan, saudara sekalian, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan, saudara sekalian. Marilah dalam hidup ini kita berjuang ya saudara sekalian, untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga ya saudara sekalian, karena di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, janganlah kita sampai terhapus nama kita ya dari kitab kehidupan di sorga, karena kita akan masuk ke dalam kematian yang kekal ya, artinya lautan api. Kematian yang kedua yaitu lautan api, saudara sekalian, yang selama-lamanya. Dalam hidup ini kita bertobat dan bertobat selalu, saudara sekalian, dan kemudian belajar dan belajar, saudara sekalian, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Allah, hidup di dalam kekudusan, dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan berjuang untuk masuk pintu yang sempit, artinya sorga ya saudara sekalian. Sorga tersedia bagi kita yang anak-anak Tuhan yang sungguh melakukan firman Tuhan dan setia sampai mati, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga katakan, barang siapa menang ya, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan di atas tahta Bapa, saudara sekalian ya, bersama Bapa. Jadi saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sebagaimana Tuhan Yesus inginkan ya saudara sekalian. Kata Tuhan Yesus, barang siapa menang, marilah kita akan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Kita akan memuliakan Tuhan dan hidup kita akan seperti janji Tuhan Yesus dan doa Tuhan Yesus, hidup di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Marilah kita selalu tiap hari menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan. Kita memperingati karya keselamatan Tuhan Yesus, kita ingat selalu Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Ya, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan kandaku. Sekian saudara sekalian, firman dari saya percaya saudara semua akan lebih dalam lagi percaya kepada Allah, akan sungguh-sungguh menjadi anak Allah di dalam Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati, doa kami Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa, yaitu untuk memimpin Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar yaitu firman Tuhan tentang percaya kepada Allah. Jadi saudara, kita harus percaya kepada Allah bukan hanya sebagai pengetahuan. Maksudnya apa? Kalau kita hanya jadi pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan, iblis juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka hari ini Tuhan mau kita percaya setiap saat. Amin. Tuhan mau kita percaya setiap waktu. Maksudnya apa saudara? Sedang sedih, sedang ada masalah, sedang ada pergumulan, Tuhan mau kita tetap percaya. Katakan amin. Dan Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan. Maka tadi 4 hal Gembala Sidang kita mengajar kepada kita, mengapa kita harus percaya kepada Allah. Yang pertama, karena ada hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita yang tidak pernah kita pikirkan. Yang kedua, kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Yang ketiga, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah yang paling tahu apa yang terjadi di hari kelak, saudara. Apa yang terjadi kelak, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan. Tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan. Amin.
Dan yang keempat, tadi gembala sidang kita sudah mengajar mengapa kita harus percaya kepada Allah, karena bagi kita yang tidak mungkin, bagi Tuhan sangat mungkin. Itu sebabnya hari ini percaya firman-Nya, percaya janjinya, percaya perbuatannya pasti ajaib buat kita semua. Amin. Maka hari ini saya akan sedikit menambahkan, lalu apa ciri orang yang percaya kepada Allah? Apakah saudara dan saya termasuk orang yang percaya kepada Allah? Seringkali orang berpikir kalau kita datang ke gereja, wah berarti kita percaya kepada Allah. Tidak semua orang yang ke gereja percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah, walaupun divonis dokter no hope, walaupun divonis dokter nggak ada harapan, tapi dia percaya oleh bilur-bilur Tuhan, dia bisa disembuhkan. Maka itu orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Orang yang percaya kepada Allah, walaupun masalahnya menemui jalan buntu, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup merubuhkan tembok-tembok, bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan yang baru, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Itu orang yang percaya. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya berdoa, saudara bukan hanya ke gereja, tapi saudara percaya. Percaya setiap waktu, percaya dalam segala keadaan, karena orang yang percaya tidak akan pernah dikecewakan. Karena orang yang percaya akan menerima janji-janji Tuhan. Karena orang yang percaya pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu apa ciri orang yang percaya? Nah, kita akan belajar dari satu kisah. Ciri orang yang percaya itu seperti apa? Kita baca 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 11. 2 Raja-Raja 3, 9 sampai 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti. Stop dulu saudara, saya jelaskan ayat ini supaya mengerti saudara. Ini cerita tentang 3 orang raja yang sedang mau berperang. 3 orang raja ini siapa? Yang pertama Raja Israel, namanya Raja Yoram. Lalu yang kedua Raja Yehuda. Raja Yehuda namanya siapa? Waktu itu Yosafat. Dan satu lagi Raja Edom. Jadi ada 3 raja, Raja Yoram, Raja Yosafat, dan Raja Edom. 3 raja ini bersama pasukannya ingin perang, ingin mengalahkan Raja Moab. Nah, Raja Moab ini saudara anak dari Ahab. Nah, mereka ini 3 raja ini ingin menghancurkan Moab ini saudara, karena melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena melakukan hal-hal yang kekejian bagi Tuhan. Lalu ayat yang baru kita baca tadi, tiba-tiba waktu mereka berjalan untuk perang, tiba-tiba mereka jalan 7 hari tidak dapat air. Saudara perhatikan, mereka tidak dapat air. Saudara, air itu sumber kehidupan. Orang bisa nggak makan, tapi dia hidup karena dia minum air. Tapi orang kalau kekurangan air, nggak ada air, saudara, dia bisa mati. Karena 80% tubuh manusia isinya air. Jadi orang ini 3 raja ini dan tentaranya mau perang. Tapi udah 7 hari jalan, udah mau perang, tiba-tiba nggak ada air saudara. Artinya apa? Belum perang aja 3 raja dan pasukannya ini pasti mati. Nah lalu apa reaksi mereka 3 raja ini ketika mereka kehabisan air? Kita baca bersama ayat 10, sama-sama 2, 3 ya. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk apa? Menyerahkan mereka ke dalam tangan. Stop, saudara perhatikan, Raja Israel, Raja Yoram, waktu tahu, waktu sadar mereka nggak ada air, mereka kekurangan air, responnya, sikapnya apa? Menyalahkan Tuhan. Tadi Raja Yoram ini, Raja Israel ini bilang, ya hai dengar semua, ini Tuhan udah mau bunuh kita. Kita disuruh perang tapi nggak dikasih air. Udahlah habislah kita, mati kita. Saudara perhatikan respon orang ketika ada masalah, ada yang menyerah, ada yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah Raja Yoram ini salah satu raja atau salah satu tipe orang yang ada masalah menyerah. Ada masalah menyalahkan Tuhan. Ada masalah menyalahkan orang. Ada masalah menyalahkan keadaan. Tapi tidak dengan Raja Yehuda. Raja Yosafat justru dia minta petunjuk Tuhan. Kita baca ayat 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya.
Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta apa? Meminta apa? Meminta nasihat Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Terus, lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab katanya, di sini ada siapa? Ada nabi, ada hamba Tuhan, Elisa bin Safat yang apa? Dahulu melayani Elia. Saudara perhatikan, dua orang yang sama-sama kehausan. Dua orang yang sama-sama sedang mengalami masalah. Tapi dua orang ini punya respon yang berbeda. Yang pertama menyalahkan Tuhan. Yang pertama menyerah. Yang pertama menyerah dengan keadaan. Tapi yang kedua Yosafat sama-sama mengalami masalah. Sama-sama kekurangan air. Sama-sama sedang resesi. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Apa cirinya dia percaya kepada Tuhan? Waktu ada masalah, dia minta petunjuk Tuhan. Artinya apa? Yang pertama, ciri orang yang percaya kepada Tuhan, ciri orang yang percaya kepada Allah. Yang pertama, dalam segala keadaan, dia selalu melibatkan Tuhan. Sekali lagi, orang yang percaya cirinya adalah dalam segala keadaan libatkan Tuhan. Siapapun saudara hari ini, apapun masalahmu, libatkan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kepintaran kita, jabatan kita, kekayaan kita terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah terbatas, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Hari ini Pak, libatkan Tuhan. Bu, yang sedang sakit, libatkan Tuhan. Saudara yang mengalami PHK, saudara yang sedang mengalami krisis, resesi. Ada berita saudara, itu perusahaan properti terbesar di Cina. Bangun properti di Amerika. Bangun properti di China, saudara. Sekarang dia punya hutang, saudara. Hutangnya hampir 5.000 triliun. Bukan 5.000 dolar, 5.000 triliun, saudara. Itu seperti APBN Indonesia. APBN Indonesia 4.000. Ini hampir 5.000 triliun, saudara. Perusahaan yang online itu yang belanja-belanja yang warna kuning, saudara, yang gratis ongkir gitu, saudara. Itu ownernya, saya baca tadi berita, saudara. Ownernya, saudara, dalam semalam kehilangan asetnya 24 triliun, saudara. Jadi dunia hari ini, saudara, sedang memasuki masa-masa yang susah, saudara. Masa-masa yang sulit. Hari ini kita harus selalu melibatkan Tuhan. Katakan amin. Siapapun saudara yang melibatkan Tuhan, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun tantangan hidupmu, kita pasti bisa lewati, kita bisa keluar sebagai pemenang, kita bisa bertahan, kita pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, yang kedua kita baca sekali lagi 2 Raja-Raja 3 ayat 14 sampai 17. Apa ciri orang yang percaya kepada Allah? Sama-sama kita baca kelanjutan kisah ini. 2, 3 ya. Berkatalah Elisa. Jadi mereka akhirnya nyari Elisa, minta petunjuk Tuhan. Yoram, Yosafat, dan Raja Edom. Lalu apa kata Elisa? Lanjut sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat. Jadi 3 orang raja ini menghadap Elisa. Tapi sebenarnya Elisa nggak senang sama Yoram ini, raja Israel ini. Karena apa? Karena masih mengikuti nenek moyang mereka melakukan yang jahat. Tapi Elisa bilang, karena ada Yosafat, maka aku terima kalian.
Sesungguhnya aku nggak mau terima kamu Edom dan Yoram. Tapi karena Yosafat Raja Yehuda ini baik, takut Tuhan, aku memandang kalian. Lalu apa kata Elisa? Selanjutnya kita baca ayatnya yang ke-15. Sama-sama 2-3 ya. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemain musik, pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi, pemain musik itu bermain apa? Bermain musik, bermain kecapi, maka apa? Kekuasaan Tuhan meliputi siapa? Dia. Jadi Elisa minta, ayo kita menyembah sama-sama. Ayo kita nyanyi sama-sama. Hari ini apapun masalahmu, menyembah Tuhan. Amin. Berdoa, memuji Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Di dalam hadirat Tuhan ada hikmat. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tiba-tiba kekuasaan dari tempat maha tinggi memenuhi Elisa. Dan Elisa mulutnya dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Apa pesan Tuhannya? Kita baca ayat 16-17. Sama-sama 2-3 ya. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat apa? Stop, saudara perhatikan. Firman Tuhan bilang melalui Elisa. Biarlah di tempat ini, di lembah ini dibuat apa? Parit. Apa itu parit? Selokan. Saudara, mereka udah 7 hari jalan nggak ada air. Tapi tiba-tiba firman Tuhan bilang buat apa? Selokan. Loh, dari mana airnya? Orang lagi kekeringan, orang lagi krisis, nggak ada air, kok disuruh buat parit? Amin. Artinya apa? Nggak masuk akal. Kadangkala Tuhan suruh kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Supaya apa? Supaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Kadangkala mau dioperasi pasang ring, malah pulang minta minyak urapan. Kan mustahil. Kadangkala disuruh dirawat, tadi yang bersaksi disuruh dirawat, nggak mau dirawat. Justru minum minyak urapan. Hasilnya apa? Mujizat terjadi. Kita baca ayat 17, sama-sama 2-3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat apa? Saudara perhatikan, disuruh buat parit, disuruh buat selokan, tapi Tuhan bilang kamu nggak akan dapat angin, nggak akan dapat hujan. Jadi dari mana airnya? Angin itu saudara mengembuskan awan sehingga berbentuk awan-awan cumulonimbus atau awan apa itu ya, supaya turun hujan. Tapi angin nggak ada, hujan nggak ada. Terus, namun lembah ini akan penuh dengan apa? Air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat apa? Minum. Saudara perhatikan, ini mereka lagi kekurangan air, disuruh firman Tuhan buat kolam, buat selokan, tapi Tuhan juga bilang nggak akan ada angin, nggak akan ada hujan, tapi lembah ini akan penuh dengan air. Ini contohnya gini, analoginya gini. Misalkan ada orang hutang, nggak bisa bayar utang. Tiba-tiba dia di PHK sama direktur utama tempat dia kerja. Makin mustahil ya. Jadi dia punya utang, nggak bisa bayar utang. Tiba-tiba firman Tuhan bilang besok kamu di PHK. Loh, artinya apa? Semakin nggak mungkin bisa bayar utang. Sama disuruh buat selokan, tapi Tuhan bilang nggak akan ada angin, nggak akan ada hujan, tapi airnya bisa penuh. Nggak masuk akal. Tapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bangun parit-parit. Ayo, Tuhan bilang buat parit. Ayo, Tuhan bilang buat selokan. Mereka gali tanah buat parit. Dan tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba ada air datang. Dan mereka penuh dengan air. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Yang kedua, apa ciri orang yang percaya kepada Allah? Yang kedua, orang yang percaya kepada Allah selalu percaya perkataan Tuhan. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Allah, dia selalu percaya apa perkataan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan bilang, dia percaya. Apa yang Tuhan bilang, dia lakukan. Sama saudara, mendiang Pak Pariaji, juga Ibu Gembala, itu saudara selalu diperintah Tuhan. Diperintah Tuhan, kembalikan perjamuan kudus, kembalikan kuasa minyak urapan. Diperintah Tuhan merayakan Natal di
Gelora Bung Karno. Teorinya saudara zaman itu kita pertama kali Natal di GBK saudara tahun 2000. Itulah pertama kali tahun 2000 saudara. Sekarang 2023 pernah absen karena renovasi Asian Games, pernah absen saudara karena pandemi saudara. Maka waktu disuruh buat Natal saudara kan teorinya Tuhan itu tempatnya besar, gimana? Kan gak efektif kalau enggak, ya enggak. Itu besar Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Natal di GBK. Dan hasilnya apa saudara? Yang hadir banyak saudara, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan, Tiberias diberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini apa yang Tuhan bilang percaya. Apa yang Tuhan katakan percaya. Maka setiap firman yang kita percaya, setiap perkataan Tuhan yang kita percaya, pasti membawa mujizat, pasti membawa jalan keluar, pasti membawa keajaiban. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, ciri orang yang percaya kepada Allah, dia selalu percaya perkataan Tuhan. Saudara boleh ragu perkataan orang. Saudara boleh ragu perkataan temanmu. Saudara boleh ragu perkataan suamimu. Tapi jangan pernah meragukan perkataan Tuhan. Apa yang dia katakan pasti punya maksud yang baik. Apa yang dia katakan pasti melakukan perkara yang besar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa ciri orang percaya? Lanjutan ayat tadi sekali lagi 17, kita baca ayat 17, 2 Raja-Raja 3 tadi, 17 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan dapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat, ayat 18. Dan itu pun adalah perkara yang apa? Perkara yang apa? Ringan. Jadi saudara yang utang-utang itu pun perkara ringan. Sepanjang saudara percaya, katakan amin. Selanjutnya, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu, ayat 19. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Terjadi enggak saudara? Terjadi. Kita baca 20, sama-sama 2, 3 ya. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba. Apa yang datang? Air dari mana? Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan apa? Air. Jadi bukan dari langit, bukan dari mana-mana. Tiba-tiba Tuhan kirim berkat, utangmu lunas, tidak utang-utang. Saudara diberkati Tuhan. Maka yang ketiga apa? Yang ketiga, ciri orang yang percaya kepada Allah, dia selalu tidak meragukan keajaiban Tuhan. Dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Hari ini jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Tuhan bisa lakukan segala perkara. Tuhan bisa lunasi hutangmu. Tuhan bisa beri saudara rumah. Tuhan bisa beri saudara keturunan ilahi. Jangan ragukan Tuhan. Saudara boleh ragu sama suami, saudara boleh ragu sama istri, saudara boleh ragu sama temanmu, tapi jangan pernah ragu sama Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh
Tuhan. Aku percaya. Semua angkat tanganmu. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia hebat. Dia ajaib. Amin. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan turun tangan menolong kami. Kami percaya Tuhan pasti membela kami. Kami percaya Tuhan kuasa. Mari percaya kepadanya setiap waktu. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia hebat. Dia ajaib. Dia pasti menolong kita. Ajaib. Ajaib kau Yesus. Kami percaya Yesus. Sama-sama Yesus. Percayalah. Percayalah kepada Dia. Percayalah Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menyembuhkanmu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Yesus. Haleluya. Ya Rabbal Alamin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini jangan tidak percaya lagi. Percayalah kepadanya. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Percayalah kepadanya. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Yesus tolong kami semua. Yesus tolong kami. Percayalah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus menjalani hidup ini dengan tetap percaya apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kami. Tapi biarlah percaya itu terus yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan melalui Kepala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Parihaji. Mengapa kami percaya? Karena masih ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan, yang tidak pernah kami pikirkan. Karena kami percaya Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Karena kami percaya Allah yang lebih tahu apa yang akan terjadi kelak. Karena kami percaya Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin, semua mungkin di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami.
biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua ini berkati. Siap memberi persembahan bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya yang pasangan suami istri untuk mengikuti retret gereja kita, Gereja Tiberias Indonesia, retret Pasutri, agar bertujuan memulihkan kasih mula-mula dalam rumah tangga kita, agar memulihkan berkat Tuhan dalam keluarga kita, agar keluarga kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam keturunan kita semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Kami mengajak para Bapak Ibu, para pasutri, baik yang lama dan yang baru menikah, untuk mengikuti acara retret ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan semua keluarga-keluarga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kami mengundang para pasangan suami istri untuk bergabung bersama-sama, yaitu di dalam acara yang sangat memberkati secara luar biasa, yaitu retret pasangan suami istri tahun 2023, tanggal 12 sampai 14 Oktober 2023, dan akan diadakan di Kinasih Resort Bogor. Pada retret Pasutri tahun ini, selain diadakan ibadah, diadakan juga seminar-seminar yang sangat menarik tentang kehidupan pernikahan, akan dibawakan oleh praktisi-praktisi di bidangnya. Mau tahu apa aja seminar-seminarnya? Jangan lupa daftarkan keluarga Anda karena kuota terbatas. See you and God bless you. Pernikahan adalah suatu hubungan yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, khususnya para pasangan suami istri, untuk sama-sama kita boleh ambil bagian, kita boleh bergabung dalam retret pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia 2023 yang akan diadakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2023 bertempat di Kinasih Resort and Conference Bogor. Dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Denny Harseno, Bapak Pendeta Teddy Lusli, Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjunta, Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wane, dan Bapak Pendeta Elfris Sirait. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website ke www.tiberias.or.id/retret-pasutri-2023. Segera daftarkan dirinya karena kuotanya terbatas. Informasi yang berikutnya, kami mengundang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, khususnya teman-teman muda, untuk sama-sama kita boleh bergabung dalam 8.000 choir Natal untuk perayaan Natal Gereja Tiberias 2023. Pendaftaran melalui booth di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia, di KKR Kaum Muda Buanerges hari Sabtu, dan secara online ke www.tiberias.or.id/choir-natal. Informasi yang berikutnya, kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh hadir dalam perayaan Kids Day 2023 bersama dengan Beloved Kids Team dan Beloved Kids Choir hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dimulai jam 13.00 WIB jam 1 siang bertempat di Tiberias Kelapa Gading Nias. Dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wane dan Bapak Pendeta Lukas Ferdi. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara boleh siapkan roti dan anggur, bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tubuh dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami.
menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, kita bangkit beri bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia. Kepada Gembala yang terkasih, Gembala Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta dan Adi Mariaji, untuk boleh setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Dan ini kita mendengar pembacaan firman tadi, saudara sekalian. Ya, seperti yang kita selalu dengar ya saudara sekalian, bahwa kehidupan kekal ditemukan dalam perjamuan kudus, dalam penyatuan dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian ya. Kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Kematian kekal ada kematian kedua, yaitu lautan api. Jadi kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah di sorga, saudara sekalian. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya saudara sekalian, dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita juga tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita minta yang memuliakan Tuhan ya saudara sekalian. Dan kemudian juga saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki ya saudara sekalian bahwa kita akan dapat hidup yang kekal, dan Tuhan Yesus menghendaki memang Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita ya saudara sekalian. Dia pergi untuk menyediakan rumah bagi kita. Jadi saudara sekalian, jangan sia-siakan dalam hidup ini saudara sekalian. Kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama. Dan kemudian kita hidup di dalam kekudusan Allah dan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan menangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Karena itu amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi dan ajarkanlah yang apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu senantiasa, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus minta kita dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian. Marilah kita akan menerima perjamuan kudus, saudara sekalian, seperti di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Itu artinya semakin hari semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal, tetapi kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup menjadi pelaku firman, hidup dalam kekudusannya,
maka kita akan terhindar dan kita tidak akan masuk dalam kesukaran yang tidak dirusakkannya, saudara sekalian. Ini janji firman Tuhan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan masuk dalam kesukaran tersebut. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi, liverku sehat sempurna, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda yang sakit, imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua sejenak kita berdoa.
Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan kami tidak miskin, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda, dan Anda pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, oleskan dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami selalu di dalam hidup ini selalu berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau selalu menyertai kami, mengasihi kami, menyayangi kami ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan anak-anak-Mu selalu berkecukupan. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Berikan berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus, selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh birur-birur Tuhan Yesus kami sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian juga berikan berkat materi, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus.
mereka selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, dan selalu sehat sempurna. Apapun yang dikerjakan berhasil. Dan kami berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan juga apa yang diperlukan selalu tercukupi. Dan kemudian juga kami berdoa untuk koordinator, pekerja, tim worship, musik dan media, greeter, choir, beloved kids, dan juga Boanerges. Tuhan Yesus, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro, diberkati Tuhan bersama istri dan kedua dan anaknya ya Tuhan Yesus, dan Ibu Rodinar Samosir, Radinar Samosir sehat selalu. Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati ya Tuhan Yesus. Yeni dan Pak Suryogo diberkati. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Pak David Kristianto Abiatar diberkati. Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Pak David Rahaja diberkati. Pak Dama di Bekasi diberkati. Ibu Marta di Sunter diberkati, sehat. Pak Gandar Simatupang di Amerika diberkati. Ibu Tani sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kami semua di dalam Gereja Tiberias Indonesia dikasih oleh Tuhan, dan selalu terjadi kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terjadi. Penuh kuasa, kami semua penuh kuasa dan wibawa dari sorga ya Tuhan Yesus. Wibawa ilahi selalu menyertai kami semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia penuh mujizat. Mujizat selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia. Kasih kuasa dan mujizat-Mu Tuhan Yesus, dan terjadi di dalam jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Gereja Nias dan Pendeta Elvis Sirait. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini. Kami semua diberkati. Kami terus berdoa untuk Ibu Gembala diberi kesehatan, diberi umur panjang. Kuasa Tuhan terus menyertai Ibu bersama keluarga. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa, mujizat, terus menyertai keluarga mereka. Dan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Pak Yoris Devane, juga Sony Saragi bersama keluarga orang tua diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, Melvin, Daniel Salem, juga James bersama keluarga mereka diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Pengerja suami istri, pengerja kaum muda, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, seluruh tim media, seluruh sound system, dan semua koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Singkapkan rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Berkati semua kami, yaitu jemaat Tiberias dimanapun berada, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua
mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Tiberias penuh kemuliaan